tajam dalam memilih. Saya bersyukur pada tahun 2008 awal, waktu saya melayani anak-anak jalanan di Jakarta, dan saya kecewa melihat kenyataan bahwa orang yang bermitra dengan kami waktu itu membohongi saya, dan saya juga kecewa melihat anak-anak jalanan yang kami bantu, mereka lebih mau terima makanannya daripada belajarnya. Saya berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan mulai mengarahkan saya. Tuhan bilang gini waktu itu, help the one who need the most. Bantulah yang paling membutuhkan. Saya mikir, siapa yang paling membutuhkan Tuhan? Dan Tuhan ingatkan saya anak-anak di pedalaman. Kalau di kota besar, anak-anak jalanan tuh mereka bisa tepuk tangan, dapat uang. Tapi kalau di pedalaman, siapa yang mau kasih mereka uang? Akhirnya kami mulai fokus ke anak-anak pedalaman. Nah, karena Tuhan sudah memberi fokus kepada saya anak-anak pedalaman, ketika datang proposal dari yayasan lain, dari gereja, mereka mulai bilang, ada juga yang individual bilang gini, bisa tolong nggak beasiswain anak saya? Bisa tolong nggak kuliahin anak saya? Bisa tolong nggak ini? Dan ada juga yang di kota-kota besar minta bantuan. Dan saya mulai bilang enggak. Karena Tangan Pengharapan fokusnya anak pedalaman. Tuhan udah kasih saya tujuan, anak pedalaman. Jadi ketika saya harus memilih mana yang saya tolong, saya bisa tajam untuk berkata tidak. Karena saya tahu yang Tuhan mau. Ada beberapa kali saya sempat argue dengan suami saya di masa yang lalu ketika ada hamba-hamba Tuhan yang malah minta dibiayain beasiswa kuliah sama suami saya. Dengan alasan mereka mau ngambil S1 teologi, ya mereka udah jadi gembala. Ada yang mau dibeasiswakan untuk S2, saya bilang hey no, mereka udah pelayanan, mereka bisa dapat uang. Sedangkan anak-anak di pedalaman ini kalau kita nggak kuliahin mereka, orang tuanya nggak mampu sekolahin mereka. Lalu siapa yang akan memajukan daerah mereka kalau anak-anak pedalaman nggak ditolong? Terbuktikan Indonesia merdeka udah puluhan tahun, tapi pembangunan tidak merata di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak pedalaman yang harusnya berjuang buat daerah mereka nggak dapat kesempatan. Satu kali Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan yang berkata dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, waktu Tuhan kasih ayat firman Tuhan ini, saya ngerti bahwa Tuhan lagi kasih tahu saya bahwa fokus Tangan Pengharapan haruslah membantu semua anak, semua masyarakat di semua pulau, apapun agamanya, apapun sukunya, bukan hanya yang Kristen aja. Karena dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, nggak pandang suku, nggak pandang agama. Makanya Yayasan Tangan Pengharapan bukan yayasan Kristen, tapi kami menolong semua orang, apapun sukunya, apapun agamanya. Tapi khususnya daerah-daerah yang memang paling miskin. Nah, daerah yang paling miskin, the one who need the most, adalah daerah yang rata-rata mayoritasnya umat Kristiani. Kita bisa lihat bahwa di daerah timur Indonesia yang mayoritasnya umat Kristiani, dan sedikit di daerah barat seperti Mentawai, adalah umat-umat Kristiani yang hidupnya sangat di bawah garis kemiskinan. Kebetulan aja memang kebanyakan daerah yang miskin adalah umat Kristiani. Tapi Tuhan menanamkan di hati saya untuk menolong masyarakat tidak mampu di seluruh pulau di Indonesia ini, apapun agamanya dan apapun sukunya. Kami membantu beberapa titik di Jawa yang 99,9% itu Muslim. Dan saya ingin bilang gini, sebagai umat Kristiani yang hanya minoritas, kita tidak bisa membeda-bedakan agama. Justru kalau kita ingin menyatakan kasih Allah, kita harus menolong semua orang, tapi terutama kawan-kawan kita seiman. Karena kebetulan memang orang umat Kristiani yang paling banyak miskin di Indonesia. Tujuan akan menolong kita untuk menjadi tajam dalam membuat pilihan. Kita jadi tahu apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita tolak. Kita nggak jadi orang yang berkata ya kepada semua ajakan, karena kita punya tujuan.